Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya masalah haji dakhili, Ustaz. Haji dan Dakhili, haji domestik, haji domestik. yang ekspatriat. Itu hukumnya seperti apa ya, Ustaz ya? Apakah diperbolehkan? Anda ingin haji seperti itu atau Anda bertanya untuk orang yang di sana? Bertanya untuk orang yang di sana dan teman-teman yang kesini yang banyak ditawarkan untuk haji dakhili, Ustaz. Itu dua hal yang berbeda. Kalau Anda tanyakan orang yang kerja ekspatriat di Saudi Arabia, ya, mereka memang jangankan ekspatriat, kerja supir pun kalau dapat majikan yang baik, supir pribadi pun mereka kasih, mereka uruskan tasrihnya. Itu mengurus tasrihnya juga harus ke imigrasi, ya. Apalagi ekspatriat biasanya kalau dia tidak, kalau teman-teman yang di STC, yang di Telkom itu biasanya nggak dapat haji karena mereka standby di masa haji itu. Karena STC di masa haji itu puncak 4 juta orang di waktu satu tempat melakukan komunikasi, tentu harus ada persiapan yang sangat bagus. Biasanya mereka tetap digilir yang belum haji untuk diberikan izin oleh perusahaannya. Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau orang di sini datang hanya untuk haji, ngurus visa ekspatriat, ya tidak boleh. Tapi kalau Anda mau haji, kerja dulu di sana, masuk sekarang, datang sebagai ekspatriat, ambil kontrak 1 tahun, ya, 1 tahun biasanya mereka nggak ngasih haji. Kontrak 2 tahun mungkin mereka ngasih. Ya, kontrak 2 tahun, waktu haji izin pergi haji. Haji di sana cuma 8 hari kok. Tanggal 8 masuk ke Mina, 8, 9 ke Arafah, 10, 11, 12. Udah malah 5 hari cuman. 4 hari ya. Perjalanan pulang pergi 1 hari, 5 hari, 6 hari dah. Ini jadi perbincangan di beberapa komunitas ini, penggiat untuk haji, Ustaz. Karena mereka mengcounternya diperbandingkan dengan hukum para mahasiswa yang kuliah di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu dengan menggunakan visa kerja untuk mendapatkan iqomah. Jadi mereka perbandingannya ke sana, mereka memperbolehkan untuk jual haji dakhili itu, Ustaz, dengan perbandingkan karena ada mahasiswa yang diperbolehkan. Ya, orang kalau tamak apa aja dijadiinnya landasan hukum. Ya. Kalau memang Anda ingin haji, ambil visa, urus sendiri, ambil visa visa pengusaha, visa umal, visa rijal a'mal, visa bisnis. Visa bisnis itu dengan syarat Anda deposit dana di bank sekitar 100.000 real, 400 juta, Anda tunjukkan ke kedutaan Saudi Arabia, ya, saya mau bisnis ke sana. Itu mereka bolehkan. Ya, bisnis ke sana. Mau bisnis, mau bawa dari Indonesia apa, jual ke sana, silahkan. Nanti Anda dapat iqomah, izin tinggal. Izin tinggal bisa dapat tasrih haji. Kalau mau bagus, ya, jangan yang seperti itu. Ambil kota-kota di negara-negara minoritas Muslim, Australia umpamanya, mana lagi, Papua, Timor Leste, mana lagi,
Korea. Kalau teman-teman yang kuliah di luar negeri, di Amerika, di Jerman, Jepang, di mana-mana di negara-negara kafir itu mereka dapat kuota haji karena kuota mereka tak terpenuhi. Dia kesepakatan dari seluruh negara Islam, kuota haji itu per 1.000 warga satu kuotanya. Makanya Indonesia 221.000. Berarti jumlah yang muslim Indonesia 221 juta. Kuotanya segitu. Di negara-negara minoritas muslim, kuotanya nggak tercapai. Masih ada lebihnya. Ya. Nah, itu banyak teman-teman itu yang kalau mereka mau haji, mereka ambil short course di Camrise di mana-mana di luar negeri. Pada saat itu urus visa, dan itu gampang, pakai nusuk doang, pakai aplikasi nusuk untuk masukin, tunjukkan visa Anda sekarang berada di Inggris atau di Amerika atau di mana, nanti keluar izinnya, berangkat sendiri, pulang lagi. Jadi pergi dulu ke Inggris, pergi dulu ke Amerika, atau pergi ke Finlandia atau kemana-mana belajar atau short course tadi, ya habis itu masuk haji, dapat visanya nusuk itu, jelas. Tayyib. Ini yang jadi masalah, harusnya diributin di di penggiat haji itu, ributin negara Anda. Kenapa antrian haji bisa 100 tahun? Itu yang perlu diributin. Berarti Anda mengelolanya, wahai negara, tidak becus. Iya atau tidak? Itu harusnya diributin. Kalau mau diributin, penggiat haji, travel itu nuntutlah. Untuk diajukan ke mahkamah atau apa, penyelenggaraan haji. Antri 100 tahun. 100 tahun ada orang Indonesia sekarang hidup 100 tahun? Ada, tapi 0,1%. Hanya mereka yang bisa haji. Ya, itu yang harus diselesaikan. Ketika harusnya nuntut, sekarang itu nusuk. Itu Kementerian Haji Saudi Arabia sudah pernah datang ke Indonesia ingin sosialisasi aplikasi nusuk. Apa itu aplikasi nusuk? Itu nggak perlu negara Indonesia lagi. Langsung yang mengelola Kementerian Haji Saudi Arabia. Anda tinggal masukkan data, nanti keluar visa Anda. Ambil di kedutaan, pergilah berangkat. Jelas? Nggak perlu Indonesia. Semuanya urus sendiri. Mau pakai travel silahkan, mau pakai visa itu sudah include di sana, tenda di Arafah, tenda di Mina, itu include. Ya, visa haji itu include dalamnya itu. Makanya Anda visa haji bayarkan ya, itu include-nya itu. Jelas? Tapi datang ke Indonesia untuk mereka melakukan sosialisasi, ditolak oleh Kementerian Agama. Takut dia, karena sosialisasi itu ada orang yang sudah ngantri 50-70 tahun, tentu akan ngamuk, demo lagi. Ini demo lawan demo lah berarti. Nanti yang rusak warganya. Itu yang perlu digiatkan, solusinya carikan. Udah datang negara lain memberikan solusi, kenapa negara kita nolak? Daripada melawan aturan. Melawan aturan dampaknya kemarin jemaah-jemaah haji yang tidak punya tasrih, yang masuk dengan kondisi itu kan banyak yang wafat. Ya. Masalah dia wafat, ya bagus sudah dia wafat dalam keadaan haji, dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam kondisi dia bertalbiyah. Iya. Tapi ini kan kesalahan pengelolaan. Karena itu negara Saudi Arabia
memastikan untuk semuanya pakai tasrih karena tempatnya itu kecil. Kalau tidak mau pakai tasrih, hak semua orang mereka ibadah haji, ya udah. Kalau bagaimana kalau dibiarkan di Saudi Arabia? Bisa orang pergi haji? Ya udah terserah kalian lah. Penting tasrih bayar ke kami. Nah, kan enak mereka dapat uang banyak kan ya? Kalian mati di sini terusan kalian lah. Gimana? Tentu orang akan injak-injak. Ya. Maka itu kesepakatan dunia Islam semuanya, masalah tasrih, masalah visa haji, itu kesepakatan dunia, bukan kebijakan Saudi Arabia, bukan kebijakan Indonesia. Agar penyelenggara haji itu betul-betul ibadah, bukan pembunuhan. Tapi nggak ada masalah. Akan terjadi nanti waktunya orang bertumpahan darah di Aqabah. Ya, mungkin ketika Saudi sudah tidak mempunyai power lagi dalam pengelolaan ibadah haji, sehingga orang-orang haji sembarangan. Wallahu a'lam. Fadhal. Jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik fiik. Cukup. Semoga bermanfaat. Wallahu waliyyut taufiq. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.